Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'du. Majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah subuh hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kitab At-Takriratus Sadidah. Subuh hari ini masuk kita pada Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i. Walal muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumih yu'fa fil ma'i wal ma'i'i anin najasah allati la yudrikuha at-tarf ay al-basar al-mu'tadil wal maitati allati la damalaha sa'il ila akhiril ibarah. Al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i, tentang najis-najis yang dima'fu. Najis-najis yang dima'fu, maknanya dima'fu itu ditoleransi ketika terjatuh di dalam air. Jadi najis tapi diberikan toleransi. Yu'fa fil ma'i wal ma'i, termasuk dima'fu pada air, wal ma'i dan benda cair yang lain selain air. Jadi air atau benda cair yang lain. Anin najasati najis allati la yudrikuha at-tarfu ay al-basarul mu'tadilu, yang bendanya tidak terlihat oleh pandangan mata yang masih normal. Jadi bendanya tidak terlihat oleh pandangan mata yang masih normal, yang saking kecilnya. Contohnya ada lalat yang hinggap di air umpama. Ya, lalat itu umumnya meskipun kita tidak lihat, karena kebiasaannya itu nongkrong di tempat-tempat kotor, najis, maka 99,9% di kakinya itu pasti ada najis lah. Tapi karena tidak kelihatan oleh mata, maka itu termasuk dima'fu. Ya, jadi ditoleransi, sudah tidak apa-apa. Itu contoh. Nah, begitu juga dengan jalan raya. Ada jalan, kemudian hewan itu lalu lalang. Hewan lalu lalang di atas jalan itu dan buang kotoran sampai kering apa dan itu. Seandainya kita mau detail-detailkan itu, ya barangkali kalau kita jalan di situ susah kita hindari bahwa pakaian kita itu pasti kena. Tapi karena itu tidak terlihat oleh mata, saking kecilnya itu, maka itu semua termasuk di ma'fu. Jadi tidak perlu ada was-was di dalam hati. Ya, kita yakin saja bahwa selama kita tidak yakin melihat ada najis, maka itu sudah tidak usah dipersoalkan. Nah, demikian juga dengan najis yang jatuh di dalam air. Itu yang pertama.
Kemudian termasuk juga di ma'fu adalah wal maitatil lati la damalaha sailun. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Jadi ada binatang, saking kecilnya itu binatang, seumpama disobek badannya itu darahnya tidak mengalir. Karena darahnya sedikit sekali. Wahia yaitu allati idza syuqqa minha udhun, yaitu binatang yang ketika disobek badannya, umpama ditarik kakinya, lam yasil damuha, darahnya tidak mengalir. Contohnya kazubabi, seperti nyamuk. Nyamuk ini darahnya tidak mengalir. Jadi bangkai-bangkai binatang seperti itu jatuh di air, maka meskipun itu najis tapi hukumnya di ma'fu. Di ma'fu ini bisyartaini dengan dua syarat. Yang pertama, Allah yakuna bifi'lihi, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi nyamuk itu jatuh sendiri di situ. Bukan kita sengaja masukkan nyamuk, bangkai nyamuk ke air. Yang kedua, wa alla taghayyara ma waqa'at fihi. Sifat-sifat air tidak merubah. Begini, bangkai yang jatuh itu, bangkai yang jatuh ke dalam air itu tidak merubah sifat-sifatnya air. Baik. Kemudian juga dibicarakan di sini adalah turuku tatahiril ma'in najis. Ada air yang mutanajis, bernajis. Bisakah air yang kena najis itu berubah menjadi suci? Maka jawabannya bisa. Jadi air ini sudah najis, sudah mutanajis, kemudian ada cara, ada yang alami, ada yang direkayasa, sehingga kemudian air ini yang tadinya najis bisa kembali menjadi suci. Ada 3 caranya. Yakunu tatahiruhu bi thalathi turukin. Jadi cara mensucikan air najis itu ada 3. Yang pertama, ayathura bi nafsih. Air itu kembali suci secara alami. Misalnya karena lama didiamkan akhirnya baunya itu hilang atau warnanya itu kembali jernih, maka itu otomatis airnya kembali suci lagi. Ayazulat taghayyur, perubahannya hilang bitulil muksi, karena lama didiamkan. Yang seperti ini catatannya adalah wadzaka idza kana kullataini fa aktsar. Jika airnya 2 kullah atau lebih, pokoknya di atas 200-an liter ke atas. Mungkin hari ini kita lihat, ini air kayaknya berubah, tiba-tiba ada aroma yang tidak enak, tapi kita diamkan selama seminggu atau 10 hari, kita lihat lagi ternyata baunya itu sudah hilang, sudah kembali lagi seperti semula, berarti itu air sudah kembali suci. Itu terjadi pada air yang banyak.
Ya, jadi 2 kullah ke atas. Yang kedua, cara mensucikan air yang kena najis itu ayyathura bi idhafatil ma'i alaihi. Air yang mutanajjis, cara mensucikannya adalah dengan menambah airnya. Airnya ditambah. Wa yakuna ba'da dzalika, dan setelah penambahan itu kullataini fa aktsara. Maka air itu kemudian volumenya naik menjadi 2 kullah atau lebih. Ya. Wa hadza ma yusamma bil mukatsarah. Ya, inilah yang disebut dengan al mukatsarah. Jadi memperbanyak air sehingga air itu kembali menjadi jernih, sifat-sifatnya kembali normal. Ya. Namun yang perlu diperhatikan, wala yatahuru bi idhafati najisin alaihi. Namun air tersebut tidak bisa suci kalau yang ditambahkan adalah air yang kena najis lagi. Ya, yang ditambahkan adalah air najis, kabaulin, seperti air kencing. Nah, ini umpama seperti itu. Jadi ada air kena najis, ya, berubah, kemudian kita tambahi dengan air yang suci sampai perubahannya itu hilang, maka air itu kembali jadi suci lagi. Yang ketiga, ya, ini apa yang disebut sebagai pengolahan air limbah. Ya, jadi itu seperti di hotel-hotel atau di apartemen-apartemen. Itu biasanya kan air yang dikelola itu biasanya dari air limbah. Ya, jadi ada proses itu namanya apalagi itu osmosis. Ya, jadi diolah supaya zat-zat yang mempengaruhi bau, mempengaruhi rasa, mempengaruhi warna ini bisa hilang. Sehingga air ini kemudian kembali menjadi jernih, tidak berbau, higienis. Maka proses-proses seperti itu, penyulingan lah barangkali itu istilahnya, penyaringan ya dengan teknologi. Maka ketika air yang tadinya limbah ini kemudian setelah diolah, setelah difilter, setelah disaring, lalu kemudian kembali jernih, tidak ada bau, dan rasanya kembali normal, maka air ini kembali suci dan mensucikan. Seperti itu anunya. Jadi bisa diolah itu air-air yang kotor, air-air yang diolah dengan teknologi yang modern, sehingga kemudian intinya ketika perubahannya itu hilang, kembali kepada aslinya air seperti apa, maka itu bisa menghilangkan statusnya sebagai mutanajis menjadi air yang suci dan mensucikan. Kemudian sini juga disebutkan bahwa lana ma'un mutanajjisun fi awanin muta'addidah. Ada orang yang punya air mutanajis yang ada di beberapa tempat yang berbeda. Katakanlah ada kolam di sini kena najis, ada ember, ada airnya kena najis juga, ada baskom kena najis juga, banyak wadah kena najis. Semuanya kena najis. Jama'naha fi ina'in wahidin. Kemudian semua air ini disatukan dalam satu wadah besar.
Ini kena najis, kena najis, kena najis, kena najis, kemudian disatukan di dalam satu wadah besar. Fama hukmu hadzal ma, bagaimana hukumnya air seperti ini? Maka jawabannya adalah idza balagal qullataini, jika air itu volumenya mencapai 2 kullah, walam yataghayyar, dan tidak berubah. Ya, jadi setelah dikumpulkan air yang kena najis ini disatukan, kemudian volumenya sampai 2 kullah dan tidak berubah warna, rasa, atau baunya, fatahurun, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Walau furiqa ba'da dzalika, meskipun setelah disatukan itu dipisah-pisahkan kembali. Ya, jadi tadinya ketika pisah ini najis, kemudian dikumpulkan menjadi satu, kok volumenya mencapai 2 kullah dan ternyata tidak ada perubahan. Kita cium kok tidak ada bau, warna juga biasa jernih. Maka air itu berarti sudah menjadi suci. Meskipun setelah disatukan itu kita pisah-pisahkan lagi, itu sudah suci semua itu. Itu. Demikian juga air mustakmal. Kalau kita masih ingat kemarin, air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadi air yang sudah dipakai mandi junub, air yang sudah dipakai berwudu, umpama ini kita lagi krisis air. Nah, kita mandi junub atau berwudu, tapi karena lagi krisis air, maka semua sisa air mandi kita, semua sisa air wudu kita, ini kita tampung lagi. Yang penting tidak bercampur dengan sabun. Jangan sampai berubah menjadi air sabun. Jadi kita tampung lagi. Idza jumi'a, kemudian disatukan, fabalagal qullataini, kemudian volumenya mencapai 2 kullah, 200 liter ke atas lebih, fatwahurun, ya, maka air mustakmal itu kembali menjadi suci dan mensucikan. Wa in qalla ba'da tafriqihi, meskipun setelah dipisah-pisahkan menjadi sedikit lagi. Jadi intinya itu. Baik. Kita masuk sedikit kepada babul aniyah. Jadi penjelasan tentang air ini sudah selesai. Kita masuk sedikit tentang babul aniyah, menjelaskan tentang perabot, ya, perabot rumah tangga, wadah-wadah yang biasa kita pakai di rumah. Hukum isti'malil aniyah, hukum menggunakan perabot atau wadah-wadah. Ya juzu isti'malu jami'il awani, ya, semua perabot itu pada dasarnya boleh kita gunakan, illa aniyataz zahabi wal fiddah, kecuali perabot emas dan perak. Ya, emas dan perak. Ada yang punya piring emas, ada yang punya gelas emas atau kobokan dari perak. Nah, itu fataharumu alar rijali wan nisa'i. Jadi kalau perabot itu emas, perak, hukum penggunaannya itu haram, mutlak, laki-laki maupun perempuan. Beda dengan perhiasan. Nah, kalau perhiasan itu emas boleh untuk perempuan, haram bagi laki-laki. Tapi kalau perak halal bagi laki-laki. Kalau perhiasan macam cincin, gelang. Ya, tapi kalau wadah, perabot, nah, itu haram hukumnya digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'malin. Ya. Termasuk juga
Ada orang yang cuma menyimpan, tapi dia tidak memakai. Dia simpan saya ada piringnya, piring emas, gelas-gelas emas, kobokan emas, sendok emas. Dia simpan saja, tidak dipakai. Ya, mualif kitab mengatakan bahwa ya menyimpannya juga hukumnya haram, meskipun tidak dipakai. Kenapa? Li'annal ittikhadz, karena menyimpan itu qad yajurru ilal istimali. Ya, seringkali ada dorongan untuk menggunakan. Ada dorongan untuk menggunakan. Jadi ini zaman dahulu ini, Pak. Jadi zaman dahulu itu bangsawan-bangsawan orang-orang kaya, orang-orang elit itu salah satu cara mereka untuk menunjukkan statusnya itu adalah perabot-perabot rumah tangganya itu emas atau perak. Nah itu. Nah ini Nabi SAW datang kemudian melarang. Kenapa? Karena limirwadin alasannya minal khuyalai. Ya, wa kasri qulubil fuqara, yang pertama ada kesan sombong. Kemudian yang kedua itu menjadikan sakit hatinya orang-orang miskin. Ya, menjadikan sakit hatinya orang-orang miskin. Nah, wal ahjarul karimatu, adapun perabot yang terbuat dari al ahjarul karimah. Al ahjarul karimah ini batu-batu mulia. Ya, seperti zamrud umpama. Ada piring zamrud atau gelas dari batu gio. Nah, berlian ya. Wal jawahirun nafisah, dan permata-permata yang indah ya, kal ballauri, seperti kristal, wal yakut waz zabarjat, intan. Itulah yahrumu isti'maluha, tidak haram digunakan. Nah, kalau batu-batu mulia justru tidak haram digunakan. Ada bongkahan batu bacan besar sekali di rumah, wah ini bikin piring kah, bikin gelas, ya tidak apa-apa. Walattikhadhuha, dan tidak haram disimpan, wa in kanat aghla minaz zahabi, ya meskipun barangkali nilainya itu lebih mahal dibandingkan dengan emas, tidak apa-apa. Nah, di sini dikatakan li'annal fuqara'a yajhalunaha, ya karena orang-orang fakir itu yajhalunaha, kadang tidak mengetahui bahwa itu adalah batu yang mulia. Beda dengan emas dan perak, ya semua orang tahu. Ya. Nah, kemudian sedikit masalah at-tamwih. Tamwih itu menyepuh. Nah, termasuk diharamkan itu adalah menyepuh perabot-perabot kita dengan emas dan perak. Ini hukumnya haram. Menyepuh perabot-perabot dengan emas atau perak. Nah, kecuali kalau sepuhannya itu sedikit sekali. Ya, bagaimana caranya dites itu sepuhannya ini banyak atau sedikit ya? Kalau dibakar tidak ada yang menetes, nah itu. Kalau dibakar kemudian sepuhannya ini tidak ada yang menetes, berarti sepuhannya itu sedikit sekali. Tapi kalau dibakar kemudian ada yang menetes, berarti sepuhannya banyak. Tapi intinya haram menyepuh, ya, haram menyepuh perabot-perabot seperti gelas, apalagi sendok, garpu dengan emas atau perak. Nah, kemudian terakhir ini dalam bab ini disunnahkan untuk menutup wadah-wadah, ya, tempat air, tempat makanan, tempat minuman, terutama di malam hari, ya, terutama di malam hari. Ini banyak sunnah-sunnah Nabi SAW di malam hari
Ya. Nanti ada hadis mengatakan pisanah dalam rentang waktu 1 tahun itu lailatun ada 1 malam. Ada 1 malam tapi tidak tahu yang malam yang mana, yanzilu fihi wabaun, yang ada wabah penyakit turun pada malam itu, la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghitaun, yang tidaklah wabah itu melewati satu wadah yang tidak ditutup, au siqain, atau tempat air laisa alaihi wikaun, yang tidak ditutup, illa nasala fihi min dzalikal waba, kecuali wabah itu atau mungkin virus itu akan akan jatuh pada tempat tersebut. Jadi disunahkan untuk, terutama kalau malam hari, wadah-wadah tempat air kita itu ditutup, meskipun hanya dengan memalangkan kayu di atasnya, nah, dengan mengucapkan bismillah. Jadi meskipun bukan penutup yang bisa menutup secara keseluruhan, karena memang mungkin tidak ada penutupnya, maka cukuplah kita ambil bisa sebatang kayu, kita palangkan di atasnya dengan mengucapkan bismillah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.